Jadi lu tuan ingat pak mak ada jid bula nekasat hotel hias ke suami supaya uragam kedua rumah. Kadang-kadang suami gua bilang gua nuhun gua laut duk rumah kekalan ada rupa katanya mutamah Bahkan hanatat mutapakau api kajian masalah kita nyewat tapakau kehias dandan yang luar biasa awatnya debit jak kedih belanja pasar nyan bak menghias tu si tengah je malulu lura bak cermen yang ke jenguk samping yang bineh maju atret maju mantuk mengontamai jajan lah ilom di kosmetik na buat macam tu warna hijau na merah na kuning na biru na lengkap Bandung boh. Yang kuning na yang hijau blue, yang hijau na yang merah jilet, yang merah. Kita yang hijau pun belum mantuk mesti yang lezat. Air dom warna. La ilom yang model kerih bulai kuning. Kerih bulai kuning kerih kerut kerih. Apa yang kerih dia ke kerut bang ke jenguk draw ke Pak Jerman kahi buangan. Kalian cok kila hitam la ilam bohlam la yang kerih ada Tuhan bi kepu yang bohlain kepu wallahu alam tanyang baganyan nyan pajan nengku pajan mak wate debit gede upasai jak belanja adapun wate rumah ana macam sere di lagi nini pelen di jakrung lu pinggang model jakrung cekang je kurung anite ada nama model jakrung mesti datu balapangan tak kurung rodi dong je jakrungnya namanya rumah dah pegah ada uragam lo cantam kedua rumah busa pakai kibu pana kedua teman hibur kita menghiaslah dengan kasat untuk suami yang tercinta. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, walaupun kecantikan dia perhatikan di dalam agama, namun yang paling utama adalah akhlak dan budi pekerti. Makanya Rasulullah menekankan fadfar bizatiddin taribat yadaka, pilihlah yang memiliki agama, niscaya kalian akan hidup bahagia. Sehingga lamur rumah tanggahan sampai diatur oleh urang inang urang agama. Apabila urang inang kagak atau uragam, itu ciri dan tanda-tanda dunia kata kiamat. Yang keput tanda-tanda dunia kata kiamat, hilangnya sifat dermawan dari hati orang kaya, sehingga lahir orang kaya yang kikir. Mak dan ayah sekalian yang ulun tuan muliakan, apabila orang kaya dermawan nyan biasa karena napu aja. Tapi orang kaya kreat itu sangat luar biasa. Menanti orang gasian kreat itu biasa karena hanam pujuk. Tapi orang kaya yang dermawan itu yang luar biasa. Contoh lagi Sayyidina Ali jamun. Belum pegah baju. Sayyidina Ali tidak orang yang merih-rih, tidak orang yang sangat miskin. Udah dia kubung tirih reruang bintih di damang angin. Tapi beliau memiliki hati yang sangat sosial dan dermawan. Waktu bahuruan rumah Sayyidina Ali. Duduk pintu. Assalamualaikum. Ada Sayyidina Ali dan rumah hantam tua nu salim. Kalau kita tanya tadi kamu jula ulia jula kamar. Ni dengar salim Sayyidina Ali, Fatimah dari dalam ngepelung sedang jawab Waalaikumsalam. Yang buka pintu. Dia buka pintu, Sayyidina Ali pun masuk. Fatimah bagah-bagah nepuluang nerengkom necum jarwa suami Sayyidina Ali. Kita nyomak nadam tajum jarwa misuad. Nah, pat jo muro raya pi maam tiga ngejamai. Kakek Sayyidina Ali ni keun bak Fatimah. Kalau lon tu biar lon ya usaha minta kerja, ternyata hana sobi kerja, hana sobi usaha. Padahal untuk puan bawa di rumah katanya hanale ruti dan hanale kursi ya. Karena orang Arab jamun kepajuh ruti dengan kursi ya. Yang kerja orang Arab lagi digasi raya-raya aduh. Kalau kita tanya wagaduh pajuh bunga orang puan yang kerja lebih kejam yang ini. Pagi Fatimah tanya kedua orang kata tu. Puan yang jawab di Fatimah. Cuk bang, seandainya li Allah Ta'ala hana diberi rezeki kepada katanya waduk 3 minggu, itu bukan suatu tanda bahwa Allah Ta'ala sudah melupakan kita bang.
Tapi kita sedang diuji. Dan apabila kita sadari bahwa kita sedang diuji, jangankan 3 minggu, 3 bulan lebih payah datun bang. Nyan ban dijawab le Fatimah. Itanya mana lah model-model Fatimah nyan lebih yang betul pegah le uragamnya bagi nyo itanya uro raya katro katau abaje anu miek ngan anangan blow abaje kata pitang ngan blow. Yang pu jawab le uro lebih nyo. Idono yang cara mana-mana saja. Ne gop di rumah samping kolkas tidina parabolana tu imaguan dengan listrik atau lewatnya dum ka serba listrik orang tu sang urung-urung tuha yang kalape-lape yang kalimah-lemah udah belum dengan listrik tapi lok jauh yang lebuh dari ujak-jak idono si bangai yang menyatanya tapi Fatimah apa jawabannya sehingga dengan jawaban Fatimah Sayyidina Ali mulai lega dan penuh pikiran kaku Sayyidina Ali karena nyanban dengar jawaban dari Fatimah Sayyidina Ali keluar rumah beliau ingin sholat zuhur di masjid pada waktu itu ujar demi tiba-tiba dengan nejak-jak kaduh dengan suku dapur pada ikut hotrek suku dapur lagi kira-kira karap tawangan Sayyidina Ali leurung baju kuda ni hoi Ali tunggu hai kuda peluang pun game aku hanya tak bukan mujrid ngegrop ati rung kuda uyup leurung baju kuda ni tanya Mbak Sayyidina Ali lula kemah punya gata yang nan Ali nya pun ada mat kan yang betul nya longlah Ali tak di orangnya gelu jaro lamki gesuat peng nya bahasa gedenya nayum tirutuh rupiah ni program lam jaro Sayyidina Ali Sayyidina Ali urang dan geduri tahu-tahu kakinya program peng lang jaro aganya kakak hiran nya poyong tapi gergam aja peng gergam leuro kadir aku nu tayang apa peng Ali zaman berdeh lon pernah lon mutang dengan orang cik gata ternyata kalau tempat lon bayar hutang orang cik gata kan mendahului kan wabah Allah gata sebagai anak agam sah lon bayar bagata lon kira apa peng kaku karena kamu rumpok peng kira tuh ribe menyebabkan dia kan kahu jangan kaku berangkatlah dari Nabi dia sembahyang luhur di masjid berangkat ke di pasar ke nejak belanja dia katanya maju jak apa peng ada jak urung peng anak peng riji kapan cik lagi tu urung peng urang anak peng beda-beda yang kejap nak ladupkan tu raw ke tu peng dia dari Nabi pikan jak raw ke jak peng dok kena pasal tengah-tengah nak kalian roti dan kursi tiba-tiba kana orang cukeh dah likut Ali sedekah baju ya Allah nala ilm lagu yang lebih tidak maklum rupanya Sayyidina Ali tidak orang yang sangat sosial yang memiliki hati yang dermawan bagah tiba wadiana orang melaki kaku hana kesadari roh kesut pen hirudoh ribe buat hirudoh ribe itu program lam jaro orang kemadanya orang kemadanya pena idang ni hirudoh ribe apa aku boleh balik kaku tunggu menduah yang berbahagia Sayyidina Ali barulah dia kerja ya Allah pena tapi pantat kaku walam Sayyidina Ali karena anangan belanja Ali nyokap melek baju kejak sama Ali peng tok ketih rumah ditanyang lipat di masjid bang pakan sang watelung kalen dari raut wajah kanda sang-sang lagi keadaan hana gairah sang-sang lagi dilanda kesusahan dijawab di Sayyidina Ali Fatimah watil lebih dari rumah guna kolam truk ulun tuan masjid karena orang yang jakju utang ayah lung jamun ternyata truk kedua basai watil ulun tuan kena belanja karena orang gemadai karung lunjuk pengen bantu tuh ribaya ke orang gemadainya pagi Fatimah yang kada tu alah hajut bang
Ada saya kira lu bunuh sebagai derawan, sungguh aku juga akan berbuat seperti dirimu bang. Nyanban dijawab oleh Fatimah. Cacok kesimpulan dari riwayatnya, ternyata biarpun Sayyidina Ali tidak orang yang sangat miskin, beliau memiliki hati yang sangat sosial dan dermawan. Makanya beruntunglah orang-orang kaya yang memiliki hati yang sosial dan sangat dermawan. Sebab apabila bak hati orang kaya tahanannya sifat murah, itu salah satu tanda-tanda dunia kata kiamat. Kemudian tanda-tanda dunia kata kiamat lam, ilmu agama diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis, in min asyrati sa'ah ayurfa'al ilmu. Sungguh sebagian daripada tanda-tanda dunia kata kiamat, ilmu agama diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara meninggalnya para ulama-ulama. Tanda-tanda dunia kaangking, kamu suke alim ulama, rata gampang le urang jahil, jabutan le Tuhan muda, menyajabun, ia hancur kebun, ia hancur kebun, doa kebutan kerja sang hanale, sang hanale. Sakahanale musike alim ulama, sang katanle, sang kajai. Sakahanale musike alim ulama, ada pina yang sampurna, sang katanle, ada pina yang sampurna, sangkatan le. Ulama sudah jadi sebagai makhluk langka. Soalam yang gantau Abu Ya Mudawali, soalam yang gantau Abu Aziz Samalanga, Abu Wahab Selimum, Abu Tanah Mirah. Sulit kita cari penggantinya. Memang penggantinya ada, tapi pengganti tidak sama dengan yang diganti. Ukuran ulama jamun mi mutuah leh malim mampu ke karang kitab, leh mampu ke karang kitab keramat. Na tingkat keramat ulama jamun, tingkat bled kupet mata, mutipek gede warap. Tanyo bled dapat muka-muka temun. Muriji-riji ibabah dalam babak bantai. Ibabah dengar nyanpi kau yuk dile wadah gede dirak. Itu dah kalian bakmi yang perti lagi rakyat di Jepang. Lain lembak bantai ke gambar bordian 2 bulan-bulan. Hanya keramat dia menurut dia. Ulama-ulama yang keramatnya tawagan alam tengku hana barat. Tapi alhamdulillah kita ganta ulama-ulama yang keramat, ulama-ulama yang malim jinung. Apabila mereka meninggalkan dunia, siapkah kita jadi penggantinya? Jawaban ada pada diri orang tua kita masing-masing. Nak bimbing anak bak pendidikan agama, nyuat insyaallah akan nak pengganti mereka. Yang salah sabuh cara dicabut ilmu oleh Allah Ta'ala, yakni dengan cara dicok ulang ulama. Yang kedua dengan cara sedikitnya orang yang mau belajar ilmu agama. Tadi rata kampung menyatakan di tarurang jak pesantren, bahkan seolah-olah menyejak pesantren masa depan suram. Sebab berakhir dari pesantren tidak berakhir dengan lapangan kerja. Buat urung-urung tupik dari dayah kita moho je tu. Kuimu urung semua beran. Jak bersama dia. Pegapan manye. Cumano manye. Orang tu cumano manye dan apa yaruh tengkuli sebab kan ador semir. Sehingga terkesan seolah-olah suram masa depan menyatanya tajak beran. Seolah-olah ilmu agama hanya berkisar masalah ibadah saja. Tangkang kita jabut gubernur masalah delikin manyet, masalah semayang, cara ibadah haji, cara zakat, cara bersuci. Padahal dalam Al-Quran mengandung ilmu-ilmu canggih sekarang. Hampir 170 ayat terhimpun dalam Al-Quran masalah astronomi, ilmu zoologi, botani, dan sebagainya, dan sebagainya. Mak, nupati dalam Al-Quran na biologi. Nupati. Ada mana ya?
Kucing lagi katanya mak banyak. Hai, biologi na dalam Al-Quran. Yang dengar lakukan ayat biologi. Wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayyi. Allah mengeluarkan benda hidup dari benda mati dikeluarkan dari benda hidup. Itu biologi. Lontayang. Bahawa mana benda udip pua benda mati. Udip. Nan kalian bahawa mana ikut-ikut. Bahawa mana benda mati. Pak itu biat, pak mai benda hidup. Mana benda hidup, pak itu biat, pak bahawa mana benda mati. Itu biologi. Nah, dalam Al-Quran cuma pengembangannya anda kata oleh dia. Jangankan untuk mentafsirnya, kadang-kadang mudah baca, anda kata oh. Kalau kita kalian generasi kita kadang-kadang jangankan mentafsirkan Al-Quran, tajwid anda beri. Tidak dengar ibu dalam puasa di masjid, di menasah. Waduh. Kalau waduh wak lagak tu haram. A'udzubillah min bismillah tupa-tupa. A'udzu billahi minasy syaithanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Janjai nekeun masa lalu mureuikeun masa lalu. Wa yudarbar birbur afala ta'maluna bisayur. Kubur sayur lah Quran. Ini kan tak malu nabi sayur, roh tak malu nabi sayur. Janjai ini kan azabum muhin, roh azabum mihon. Manyan kudo-kudo baca Quran dan tafsirkan Al-Quran. Tak pegah dalam Al-Quran sempit sekali. Karena ilmu-ilmu canggih. Padahal hampir seluruh ilmu ada dalam Al-Quran. Hanya kita nyawa sagai pengai. Dah. Cara mencari ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua adalah dengan cara sedikitnya orang yang bersedia untuk menuntut ilmu agama. Kemudian tanda-tanda dunia kata kiamat lom adalah sedikitnya orang di masjid dan betahnya orang di warung-warung. Rupanya tubuh umat akhir zaman hana betah le di masjid. Buktinya bacut panjang tuku khatib orang Jumat baca khutbah kau taduk dek tuat batuk sagonyo kaku sagoje. Ada ji tanya golong salim benda bak silau. Kau tujuan bak warung ini. Buat warung baca koran. Mampu penuh baca koran malamnya kan. Tetapi bahkan koran sudah kita anggap kebutuhan. Padahal dalam masjid juga ada Al-Quran, tapi Al-Quran kita tinggalkan. Ternyata kita sudah tidak kenal makanan kita sendiri. Padahal ini pegah dalam hadis sigat-gat tempat lamdonya masjid. Dibrok-brok tempat lamdonya pasai. Yang wadeta itlak pasai kan bermakna pasai ko yang beyon jauh pasai tengok. Tapi bermakna tempat-tempat keramaian. Bahkan karena di tempat keramaian seringkali timbulnya masjid. Taruhlah tak ke menuju kota. Kota termasuk tempat-tempat yang paling buruk di bumi dalam hadis. Sebab terjadi rampok-merampok di kota, pengut-mengut di kota, zina-menzina di kota, main judi di kota, lemah aurat di kota. Yang kejut wadah Nabi bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala berusaha puncak di pusat kota Aceh, yakni kota Banda Aceh. Bahkan karena maksiatnya Masya Allah. Ika ke masjid di Mejawak tengku. Kita aja kota Banda Aceh berokan nantam bekalan uring agam di warna kiing di kota-kota Banda Aceh. Sementara warna kiing uring nang di kita aja di warna kiing. Kadang tanya mau tunggu jangan kita yang ruta balik ke siradakan astagfirullah. Nyalom deh. Kita ke kedai kadang bit-bit ya di kedosa astagfirullah raya alam tu bahaya tanya nyandu yang kejut oatnya terjadi gempa dan tsunami berusaha kebanyakan korban-korban para wanita telanjang tu. Apa hikmahnya? Karena liganya berkentan tanggung-tanggungan. Taruhlah urang-urang yang pinggang ijakrong kesut ijakrong wajar nyo yang sok luar ketau kok. Ya luarnya supaya takkan bermukal kalah jangan marah. Luar kau tahu kok.
masa udep 6 tetatan hai kan tu. Tapi dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala murka, hanya dengan ia tersebut bak kata kena mutun. Apa hikmahnya? Seolah-olah Allah Taala berkata, berakan kalhon tanggung-tanggung dah, nyobah lo belum sira. Betul tu. Tapi kadang-kadang cik yang pelumah yang luar biasa di Allah Taala, urang hamil ki yang getale ke penyang jakrung sampai mati mantang jakrungnya. Ciduan gadis mantang selekum mantang berdumpul lengkap hana tersebut. Kenapa kita yang pakai baju yang hana Islami tersebut hanya dengan kekuatan dia. Masya Allah. Kaum yang bertuah, kaum ayah yang berbahagia dengan dua pegah bunuh, masjid tiga tempat dalam dunia dan pasar termasuk tempat-tempat yang paling buruk di dunia. Dan kalian tak kalian berasa kita periksa dari barat sampai ke timur, ternyata gempa dan tsunami masjid hana ikut korban. Masjid-masjid berdiri dengan gagah dan tegaknya. Hana rela tu. Kan masjid tu ubena orang-orang yang peluang masanya lop lah masjid, meratik-ratik lah masjid, mereka selamat. Ternyata masjid jangankan di akhirat, di dunia kan gak menjamin keselamatan isinya. Adapun orang-orang yang ragu masanya, watai ke peluang, watai lihat dia, gedamang lah masjid, rok lah masjid ke tengah, tinggal ke takut, rot masjid, rot pucak masjid, watai gedam biar lam, wah bagi dia ke? Ternyata mereka-mereka yang meragukan masjid, jangankan di akhirat, di dunia haik dijamin keselamatannya. Yang kecil dia nyobek sampai clear dengan masjid, sehingga watai dipanggil tidak merasa terpanggil, watai kuhui hanali merasa